Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, terus ke playlist. Dan disitu ada untuk episode-episode sebelumnya dan session-session sebelumnya yang pernah gue rilis. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zian yang sangat kesal kepada Moya karena telah mempermalukannya. Kali ini Zian berhasil memukulnya. Dokter peri kecil lalu melihat Zian yang sedang senyum kegirangan. "Apakah kamu menggunakan barang yang aku berikan kepadamu?" tanya dokter peri kecil. Iya, aku menggunakannya saat aku bertukar pukulan dengannya," jawab Zian. "Bagus, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian," ucap dokter peri kecil. Asik-asik, ucap dari Jian. Singkat cerita pun, Xiaoyan mulai memurnikan pil obat. Dia lalu duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruangan rahasia. Ada sekitar 10 kotak giok ditempatkan di depannya. Pil obat yang ingin dia buat kali ini adalah bernama pil pemecah jong. Pil obat ini termasuk tingkat 6 atas. Pil obat ini kemungkinan seorang ahli di puncak kelas Dohuang memiliki tingkatan keberhasilan hanya 10% saja. Dia akan mendapatkan lebih besar kemungkinan berhasil ketika dia maju ke kelas Dozong. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu 10 kotak giok di depannya. Dengan jentikan jarinya, kuali 1000 bintang yang sangat besar muncul dan mendarat di depan kertas di tanah. Boom! Xiaoyan memulai pembuatan pil pemecah jong. Ucap dari Xiaoyan. Api hijau giok pun muncul di jari Xiaoyan. Dengan jentikan jarinya, nyala api itu berubah menjadi cahaya yang memasuki kuali obat secepat kilat. Nyala api kecil itu seketika membesar dalam sekejap. Kuali obat yang ditinggalkan oleh Han Feng ini memang luar biasa. Meskipun dipanggang oleh api surgawi milikku berkali-kali, dia masih tetap terlihat baik-baik saja, ucap dari Xiaoyan. Setelah suhu internal kuali obat mencapai suhu stabil tertentu, Xiaoyan mengambil kotak batu giok seputih salju. Di dalamnya ada ranting sumsum dingin. Xiaoyan mendapatkannya saat ia dikejar oleh binatang ajaib di kolam dingin yang jauh di pegunungan. Saat jari-jari Xiaoyan memegang ranting sumsum dingin ini, rasa dingin dari ranting itu menyerap ke dalam dirinya dan hampir menyebabkan seluruh lengannya mati rasa. Nyala api hijau giok di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir dan menghilangkan rasa dingin yang telah meresap ke dalam dirinya. Xiaoyan melemparkan ranting sumsum dingin ke dalam kuali obat. Api hijau giok pun tiba-tiba melonjak menelan ranting itu. Terpencar gelombang udara dingin dari kuali obat. "Memang layak binatang ajaib itu melindungi ranting ini," ucap dari Xiaoyan. Suhu di dalam kuali obat pun naik. Perlahan ranting sumsum dingin ini mencair. Setelah 1 jam, ranting sumsum dingin berubah menjadi cairan putih salju yang kental. Xiaoyan pun melemparkan bahan-bahan obat lainnya ke dalam kuali obat saat itu. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil pemecah jong ini sangatlah langka. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan kemampuan mencari harta karun Zian, kemungkinan dia tidak akan bisa mengumpulkan bahan-bahan ini. Waktu perlahan berlalu, bahan obat di kotak giok berangsur-angsur berkurang. Langkah-langkahnya yang masih tersisa adalah langkah yang paling merepotkan. Xiaoyan hanya memiliki 3 set. Dengan kata lain, Xiaoyan hanya memiliki 3 kesempatan untuk membuat pil pemecah jong. Jika dia gagal di setiap upayanya, tidak tahu kapan dia bisa membuatnya lagi. Riak energi yang kuat meletus saat bahan obat melakukan kontak. Hampir setengah dari bahan pil obat itu tumpah. "Seperti dugaanku, yang pertama akan sangat sulit," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun membersihkan kuali obat dan memulainya lagi. Setelah kegagalan yang pertama, dia menghabiskan hampir 5-6 jam untuk membuat set kedua lagi. Kali ini tidak ada masalah yang muncul selama menyempurnakannya. Namun ketika pil obat akan mengambil bentuk biometrik, masalahnya mulai muncul.
Bahan obat yang sangat berharga sekali lagi dibuang. Sial, aku meremehkan kesulitan membuat pil ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berinisiatif untuk menenangkan pikirannya dulu. Dia berpikir untuk sesaat. Sekali lagi ia mengeluarkan set terakhir bahan obat tersebut. Ini adalah kesempatan terakhirku. Jika ini gagal, kapan lagi aku akan bisa membuat pil ini dengan bahan-bahan yang sangat langka ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu dia memasukkan bahan obat satu persatu ke dalam kuali. Kali ini Xiaoyan hampir menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam kuali obat. Setiap ada aktivitas yang aneh akan segera ditemukan olehnya. Untungnya tidak ada yang salah kali ini. Ketika fusi dari cairan obat selesai, cairan obat yang cantik yang berukuran setengah kepalan tangan mulai muncul dari dalam kuali obat. Xiaoyan mengendalikan nyala apinya dengan kekuatan spiritualnya dan perlahan mengurangi suhunya, membiarkan cairan obat menjadi benar-benar padat. Sekitar setengah jam setelah cairan itu menyusut dan mengeras, pil obat embrionik dengan permukaan yang tidak rata perlahan terbentuk. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menjaga nyala api agar pil obat biometrik ini tetap hangat. Setelah itu pil pemecah jong bisa dianggap berhasil dibuat. Sementara itu di luar ruangan rahasia ada dokter peri kecil dan Jian yang lagi bersantai. Dia sudah berada di ruangan itu selama 2 hari. Apa masih belum selesai juga? Ucap Jian yang kesal sambil menunggu. Dokter peri kecil lalu berkata, pembuatan pil membutuhkan banyak waktu, jadi tidak bisa terburu-buru. Mari kita tunggu saja sebentar lagi, ucap dari dokter peri kecil. Kamu mengatakan itu sudah hampir 10 kali, ucap dari Jian. Seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Tatapan mereka beralih ke ruangan rahasia. Energi padat terbentuk dari arah sana. Sepertinya pembuatan pil akan berhasil kali ini, ucap dari dokter peri kecil. Kita harus waspada, jangan biarkan siapapun datang ke sini mengganggunya, lanjut ucap dari dokter peri kecil. Namun suara riak energi dari ruangan rahasia itu berubah menjadi ledakan. Buar. Pilar cahaya keluar menembus atap ke langit. Dengan aura semacam itu, pasti mereka bisa menarik perhatian orang-orang yang berada di dalam aula Kaisar Hitam. Dokter peri kecil lalu berkata, Jian, jagalah tempat ini, bunuh siapa saja yang memasuki ruangan ini, ucap dari dokter peri kecil. Jian lalu menjawab, baiklah, aku suka ini. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang akan kau lakukan? Ucap dari Jian. Aku harus mencegah iblis-iblis tua yang memiliki niat buruk, jawab dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun menghilang dari ruangan dan seketika sudah berada di atap. Pilar cahaya tiba-tiba melesat ke langit menjadi perhatian semua ahli dari pavilion Kaisar Hitam ini. Bangunan di sekitar pavilion tempat kelompok Xiaoyan tinggal sudah dipenuhi dengan banyak orang. Banyak seruan terdengar. Pilar cahaya ini dipenuhi dengan aroma pil. Sepertinya ada seseorang yang membuat pil obat dalam ruangan itu. Jangan bilang bahwa ada seseorang alkemis yang membuat pil obat tingkat 7 di sini. Mustahil, aktivitas dari pembentukan pil obat tingkat 7 jauh lebih besar dari ini. Sepertinya itu pil obat tingkat 6 kelas tinggi. Aku jadi ingin tahu Grandmaster alkemis mana yang berada di ruangan itu. Jangan bilang itu Kisan dari Sekte Kaisar Hitam. Hei, Kisan baru maju ke alkemis tingkat 6 belum lama ini. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Ucap dari orang-orang. Gelombang suara angin kencang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 manusia berdiri di udara. Salah satunya adalah pemimpin mereka, seorang pria tua berambut putih dengan topeng. Sedikit penjelasan, kalau dopeng tuh biasanya kita suka nonton film-film Cina tuh yang pendekar-pendekar dia pakai topi kayak cetok gitu, cetok atau apa ya, topi koboi, bukan topi koboi sih, topi yang gitulah yang biasa ke sawah-sawah, terus ada kain ke bawahnya yang nutupin. Ke bawahnya itu ada kainnya. Nah, itu dopeng ya. Oke, lanjut. Tidak terduga ada Grandmaster alkemis seperti itu di dalam kota Kaisar Hitam ini.
Aku ingin tahu siapa orang hebat itu, ucap dari pria tua berambut putih ini. Melihat aktivitas ini sepertinya pil obat itu hampir berada di tingkat pil obat tingkat 7. Ucap seorang pria yang berada di samping pria tua itu. Dan ternyata orang itu adalah Xiaoli, saudara dari Xiaoyan. Siapa lagi orang tua berambut putih di sampingnya selain senior pertama Akademi Dalam, Sukian, penentu asuh. Xiaoli terkejut saat dia mendengar ini. Tatapannya langsung mengikuti mata penentu asuh. Dia melihat sekelompok manusia yang berada di langit. Pemimpinnya adalah senior pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Akhirnya kita bertemu dengan kelompok bajingan di tempat ini, ucap dari Xiaoli. Ya, ucap penentu asuh. Penentu asuh lalu terkejut ketika matanya menyapu orang-orang berjubah abu-abu. Ada apa penentu asuh? Ucap dari Xiaoli. Penentu asuh lalu menggelengkan kepalanya. Tidak terduga, ternyata penentu asuh ada di sini, ucap dari Fang Yan. Ketika saatnya tiba, yang perlu kita lakukan hanyalah membunuhnya, ucap orang-orang berjubah abu-abu ini. Saat ini aku ingin tahu siapa orang yang membuat pil itu, lanjut orang berjubah abu-abu berkata kembali. Aku juga tidak tahu. Kali ini kota Kaisar Hitam telah berhasil mengumpulkan orang-orang hebat, ucap dari Fang Yan. Bagaimanapun orang ini benar-benar berani membuat pil di tempat seperti ini, ucap orang-orang berjubah abu-abu. Lalu sekarang apa yang ingin Tuhan lakukan? Ucap dari Fang Yan yang bertanya. Sosok putih bersalju pelan muncul dari atas gedung tempat pilar cahaya itu berasal. Siapapun yang mendekati dalam jarak 100 meter akan mati, ucap dari sosok itu. Sepasang mata ungu abu-abu perlahan menyapu begitu sosok putih itu muncul. Tangisan bergema di langit. Aura agung tiba-tiba tersapu dari sosok wanita cantik itu setelah tangisannya terdengar. Dozong elit, ucap dari orang-orang. Gadis ini adalah seorang Dozong. Bagaimana mungkin, ucap dari Fang Yan. Tatapan dingin yang seperti es dari sosok cantik itu tiba-tiba melesat ke arah Fang Yan. Kamu punya waktu 10 detik untuk menjauh, ucap dari sosok itu. Ayo kita mundur dulu, sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertarung dengannya, ucap orang-orang berjubah abu-abu kepada Fang Yan. Fang Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hanya kelompok Xiaoli dan gerbang Xiao yang tersisa di langit setelah orang-orang dari lembah api iblis ini mundur. Ketika kelompok Xiaoli akan mundur, sosok berpakaian putih itu lalu berkata, apakah kalian orang-orang dari gerbang Xiao? Ucap darinya. Xiaoli kemudian terkejut ketika dia mendengar kata-kata yang keluar dari wanita tersebut. Dia lalu menjawab, aku adalah wakil kepala gerbang Xiao. Xiaoli, ucap dari Xiaoli sambil mengangguk dan menangkupkan kedua tangannya. Bisakah kalian menjauh dan tidak mengganggu orang yang membuat pil ini? Ucap dari sosok putih tersebut. Meskipun kata-kata ini masih tidak enak didengar, tetapi jauh lebih baik daripada yang digunakan kepada kelompok lembah api iblis sebelumnya. Xiaoli menangkupkan tangannya. Kemudian dia memimpin kelompoknya untuk menjauh. Fang Yan yang melihat ini, dia lalu bertanya-tanya. Gerbang Xiao mengenal wanita ini? Jangan khawatir, dari percakapan mereka mungkin saling mengenal. Tetapi hubungan mereka tidak terlalu erat, jawab orang berjubah abu-abu. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang seseorang wanita muda Dozong di sudut hitam? Apakah dia dari luar sudut hitam? Tanya dari Han Feng. Beberapa senior lembah api iblis di samping Fang Yan juga merasa kebingungan. Tidak terkecuali Xiaoli yang juga sama-sama kebingungan. Mereka tidak tahu siapa wanita ini sebenarnya. Beberapa orang tiba-tiba keluar dari dalam pavilion Kaisar Hitam. Ada seorang lelaki tua berjubah kuning diikuti oleh Moya berpakaian putih serta Kisan menggunakan jubah alkemis mengikuti dia dari belakang lelaki tua itu. Tidak aku sangka. Pelelangan yang diadakan Sekte Kaisar Hitamku kali ini telah menarik begitu banyak wajah-wajah asing, ucap dari pria tua berjubah kuning tersebut. Banyak seruan terdengar. Inikah pemimpin dari Sekte Kaisar Hitam? Mo Tianqing, ucap orang-orang di sekitar. Dan terungkap ternyata pria berjubah kuning itu adalah Mo Tianqing. Tatapan Mo Tianqing beralih ke atas pavilion.
Tatapannya mendarat ke sosok wanita berpakaian putih. Sementara itu Moya terkejut ketika dia melihat wajah halus yang sangat dia rindukan di atas pavilion, yaitu Dokter Peri Kecil. "Kamu mengenalnya?" tanya Mo Tianqing kepada Moya. "Kita hanya bertemu satu kali dan tidak bisa dianggap berkenalan," ucap dari Moya. Dari kelihatannya orang yang membuat pil obat di dalam seharusnya pria muda yang berkonflik dengan Kisan di rumah 1000 obat, ucap dari Moya yang menjelaskan. Mo Tianqing tiba-tiba berkata, "Kalian berdua harus berhati-hati. Jangan membentuk permusuhan dengan Yan Xiao ini. Dia seorang alkemis yang dapat membuat pil tingkat 6 kelas tinggi. Apa kalian mengerti?" ucap dari Mo Tianqing. "Baiklah, mengerti," ucap dari Moya dan Kisan yang menjawab. Banyak orang hebat yang datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka melakukannya. Anggap saja sebagai tontonan, ucap dari Mo Tianqing. Moya dan Kisan mengangguk lagi. "Baiklah," ucap mereka. "Moya, apakah kamu tertarik pada wanita muda itu?" tanya Mo Tianqing sambil tertawa saat mengamati Dokter Peri Kecil. Moya terkejut. "Wanita itu memang luar biasa," ucap dari Moya. "Tentu saja bagus jika kamu memiliki keinginan untuk bersama dengannya. Kekuatan Sekte Kaisar Hitam akan melonjak naik. Tetapi jika dia bermusuhan dengan kita, aku akan meminta pertanggungjawabanmu," ucap dari Mo Tianqing sambil tertawa. Moya lalu mengangguk. Pilar cahaya melesat ke langit perlahan meredup sebelum akhirnya menghilang. Namun aroma pil yang dipancarkan darinya semakin kuat. Tubuh Dokter Peri Kecil pun menghilang dari hadapan orang-orang. Orang-orang pun menggelengkan kepalanya. Mereka kecewa karena tidak mengetahui siapa sebenarnya orang yang telah membuat pil tersebut. Singkat cerita, setelah aktivitas yang ditimbulkan dari pembuatan pil hari itu, banyak orang-orang yang berjaga-jaga di luar gedung. Sementara di luar gempar karena masalah kemarin, Xiaoyan lalu keluar menyeret tubuhnya dari ruangan rahasia. Dokter Peri Kecil dan Xian yang berjaga di ruang tamu dengan cepat menghampiri Xiaoyan yang akhirnya keluar dari ruangan rahasia. "Tadinya kita mau mendobrak pintu itu kalau kamu tidak keluar juga," ucap dari Dokter Peri Kecil. Lalu Xiaoyan meminum teh semua yang ada di atas meja sekaligus. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar Dokter Peri Kecil menegurnya. Ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan bertanya, "Apakah ada masalah selama 2 hari ini?" ucap dari Xiaoyan. "Selain beberapa orang bodoh, tidak ada yang berani datang mengganggu kita," ucap dari Dokter Peri Kecil. "Sepertinya kamu telah berhasil menghalangi orang-orang dengan mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya," ucap dari Xiaoyan. "Aku bertemu dengan seseorang dari gerbang Xiao. Seharusnya itu adalah saudaramu. Ada juga lelaki tua yang kekuatannya ada di kelas Dozong di samping orang tersebut," ucap dari Dokter Peri Kecil. "Mungkin itu adalah senior pertama, Sukian. Dia adalah satu-satunya elit Dozong di Akademi Dalam," ucap dari Xiaoyan. "Apakah kamu tidak berencana untuk mengunjungi mereka?" tanya Dokter Peri Kecil. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Tidak untuk saat ini," jawab dari Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu. Terserah kamu saja," ucap dari Dokter Peri Kecil. "Oh iya, si Moya itu sudah datang beberapa kali selama 2 hari terakhir ini. Dia berkata bahwa pemimpin Sekte Kaisar Hitam Mo Tianqing ingin mengundangmu untuk berkumpul. Tetapi aku menolaknya karena kamu sedang membuat pil obat," lanjut ucap dari Dokter Peri Kecil. Lalu Xiaoyan menjawab, "Ya, tidak apa-apa kalau kamu sudah menolak mereka," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan bertanya, "Seperti apa kekuatan Mo Tianqing?" ucap dari Xiaoyan. "Dia seorang elit Dozong, hampir sama denganku. Bisa dianggap Dozong bintang 4, jawab dari Dokter Peri Kecil. "Dozong bintang 4 ya?" Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. "Oh ya, orang berjubah abu-abu di sisi lembah api iblis juga seharusnya seorang Dozong," ucap dari Dokter Peri Kecil. "Seperti dugaanku, lembah api iblis tidak akan membiarkan Fang Yan datang sendiri. Aku ingin tahu apa latar belakang orang berjubah abu-abu misterius ini," ucap dari Xiaoyan. Lalu Dokter Peri Kecil berkata, "Aku tidak menyadarinya. Sepertinya kota Kaisar Hitam ini tidak akan tenang. Ada begitu banyak faksi yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva.
Aku ingin tahu pihak mana yang akan menjadi pemenangnya, ucap dari Xiaoyan sambil tertawa. Kamu harus beristirahat dulu kali ini, ucap dokter peri kecil. Ya, kalau begitu aku akan pergi memulihkan diriku dulu, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lain pun beristirahat lagi. Singkat cerita, keesokan harinya pun matahari pagi muncul. Orang-orang melonjak keluar dari segala arah dengan cepat memenuhi jalan-jalan kosong aula lelang besar di tengah kota ini. Hari ini adalah hari pelelangan besar yang diadakan di wilayah pojok hitam selama 100 tahun terakhir. Sementara itu, Xiaoyan masih duduk bersila di tempat tidurnya, matanya tertutup rapat. Saat matanya tiba-tiba terbuka, sebuah aura luar biasa kuat keluar dari tubuh Xiaoyan seperti singa yang terbangun. Xiaoyan merasakan doki di tubuhnya lebih kuat daripada 2 hari yang lalu. Xiaoyan lalu melompat turun dari tempat tidurnya dan membasuh dirinya. Setelah itu dia mengeluarkan jubah hitam besar dan mengenakannya. Dia juga menggunakan dopeng yang menutupi seluruh tubuhnya. Xiaoyan pun meninggalkan kamarnya. Dokter peri kecil dan Jian yang sudah menunggu di ruang tamu terkejut ketika dia melihat orang berjubah hitam ini berjalan keluar. Baru saja Jian akan tertawa, jubah hitam itu lalu dilemparkan ke arahnya untuk menutupi kepalanya. Pakailah ini, jika tidak senior pertama dan yang lainnya akan mengenalimu, ucap Xiaoyan kepada Jian. Dokter peri kecil telah mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak perlu memakainya, ucap Xiaoyan kembali. Hah, apaan ini? Jelek sekali, aku tidak ingin menggunakannya, ucap dari Jian. Lalu Xiaoyan menatap Jian dengan tatapan yang mengesankan. Lu mau pakai nggak? Atau gua tinggal nih? Hah? Lalu Jian mau tidak mau memakai dopeng dan jubah tersebut. Kalau sudah siap, ayo kita pergi. Lelang hari ini kemungkinan akan sangat menarik, ucap dari Xiaoyan. Dia memimpin berjalan keluar Jian dan dokter peri kecil mengikutinya dari belakang. Baru saja keluar, sosok putih datang ke arah mereka. Ya, itu adalah Moya. Saudara Yanxio, kamu benar-benar membuatku menunggu, ucap dari Moya. Pemimpin sekte junior, apakah ada masalah hari ini? Ucap dari Xiaoyan. Moya lalu mengeluarkan tablet giok dari cincin penyimpanannya. Ini adalah kursi VIP untuk pelanggan. Hanya para ahli yang bisa mendapatkannya. Aku menghabiskan seluruh nafasku untuk mendapatkannya, ucap Moya sambil tertawa. Terima kasih pemimpin sekte junior, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengambil begitu saja tablet giok dari tangan Moya. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar pavilion Kaisar Hitam. Jian dan dokter peri kecil tertawa, membuat jalan memutar dari sekitar Moya lalu mengikuti Xiaoyan. Paham gak adegannya kayak muterin si Moya ngelihat hehehe terus mengikuti Xiaoyan. Begitu adegannya kan kayak ngeledek gitu. Suara dingin sedingin es pun terdengar. Jika kamu sudah bosan hidup, kamu bisa mengikuti kami, ucap dari dokter peri kecil. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Oke, nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Jadi gue selalu ucapin terima kasih buat kalian yang selama ini udah ngedukung channel gue banget dan menanti-nantikan konten gue, karena gue sibuk banget bro. Apalagi tinggal 3 hari lagi nih, 3 hari lagi. Jadi setelah kalau udah gak sibuk mungkin gue akan konsisten lagi. Jadi terima kasih banyak untuk kalian juga yang telah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah deskripsi ya. Jadi ya kalau kalian suka kalian boleh like, share, komen dan segala macam. Nantikan konten gue berikutnya. Insya Allah kalau gue bisa sesempet-sempetnya gue pasti dubbingin dan buat video lagi untuk video yang kedua. Kalau misalkan gak ada notif dari jam 9, gak ada notif berarti videonya cuma 1 video hari ini ya. Oke, terima kasih pengertiannya. Assalamualaikum, dadah.